Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini mengenai dilema sang mentor dan sang murid, retaknya simpani politik antara Jokowi dan JK. April 2026, di tengah udara pagi yang tenang di kota Solo, sebuah pernyataan meluncur dari lisan Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, singkat, padat, namun bergetar hebat di panggung politik nasional. Saya ini hanya orang kampung, katanya. Sebuah kalimat yang nampak sederhana, namun menjadi jawaban atas rentetan klaim yang sebelumnya dilemparkan oleh sang mitra lama Yusuf Kala. Hubungan antara Jokowi dan JK bukan sekedar hubungan presiden dan wakil presiden. Ini adalah potret sejarah tentang bagaimana seorang pengusaha dari timur dan wali kota dari Jawa bersatu mengguncang kemapanan politik di Jakarta. Namun kini di tahun 2026, simponi itu nampaknya sedang mengalami disharmoni. Mengapa luka lama kembali terbuka, dan benarkah ada upaya sistematis untuk membenturkan kedua tokoh bangsa ini? Kita simak di sini cuplikan wawancara JK ya baru-baru ini, dan pernyataan juga dari, sempat ingat sebelumnya Ibu Megawati pernah bilang apa di masa lalu, dan di situ juga ada Pak Jokowi, agak miris ya dengan pernyataannya, tapi ya sudahlah gitu. Kita coba flashback ingat dengan video berikut ini. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Kasih tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Mbak Jika kemarin sempat menyinggung Pak Jokowi terkait menjadi presiden karena ada jasanya Pak Jika, itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Kalau menurut takdir ya mungkin Bapak Jokowi ini emang sudah semestinya jadi presiden di Indonesia kan ya, sampai memenangkan 2 periode yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Itu pun sudah menjadi prestasi beliau sebagai presiden yang hebat gitu kan ya. Ini lebih ke apa ya, miris lah dengarnya gitu kan. Dan semula bermula pada pertengahan April 2026, Yusuf Kala dalam sebuah pertemuan yang hangat namun penuh muatan politik kembali membuka lembaran lama. JK mengklaim bahwa dirinya lah yang menjadi jembatan bagi Jokowi untuk menginjakan kaki di aspal Jakarta pada 2012 silam. Bukan rahasia lagi bahwa JK memiliki insting politik yang tajam. Ia bercerita bagaimana ia meyakinkan Megawati Soekarno Putri bahwa anak muda dari Solo ini adalah masa depan. Bahkan JK mengaku sempat ragu saat harus mendampingi Jokowi di 2014 karena menganggap sang junior belum cukup berpengalaman. Namun demi mandat Ibu Pertiwi, ia bersedia menjadi mentor, menjadi jangkar di tengah samudera kekuasaan. Klaim ini bukan sekedar nostalgia di mata publik, ini adalah penegasan posisi JK sebagai kingmaker. Namun di saat yang sama pernyataan ini memicu perdebatan, apakah keberhasilan seorang pemimpin adalah murni kerja kerasnya ataukah utang budi pada mereka yang membuka jalan. Dan hanya butuh 2 hari bagi Jokowi untuk merespon tanpa nada tinggi, tanpa diksi yang menyerang. Dengan gaya khasnya, Jokowi memilih untuk merendah untuk meroket. Jawaban saya, orang kampung, adalah tameng politik yang jenius. Dengan menyebut dirinya bukan siapa-siapa, Jokowi secara halus ingin mengatakan bahwa biarlah rakyat yang menilai kerja kerasnya, bukan para elit yang mengklaim berjasa. Di balik keterangan itu, tersirat pesan bahwa mandat yang ia terima datang dari bilik suara, bukan sekedar dari meja perundingan. Namun pengamat melihat lebih dari sekedar adu argumen. Ini adalah benturan 2 filosofi JK dengan gaya saudagar yang menghargai jasa dan kesepakatan.
serta Jokowi dengan gaya populis yang mengedepankan legitimasi massa. Di tengah ketegangan narasi ini muncul api yang lebih berbahaya, fitnah digital. Awal April 2026, publik dikejutkan dengan beredarnya video berbasis kecerdasan buatan atau AI yang mencatut wajah Yusuf Kala. Video ini menarasikan bahwa JK mendanai gerakan isu ijazah palsu Jokowi senilai 5 miliar. Wow. JK tidak tinggal diam. Sang pendekar politik dari Makassar ini langsung menempuh jalur hukum ke Bareskrim Polri. Baginya, ini bukan sekedar serangan personal, tapi upaya adu domba tingkat tinggi untuk menghancurkan sisa-sisa hubungan baiknya dengan Jokowi. Disinilah kita melihat sisi lain bahwa ada pihak ketiga yang ingin memancing di air keruh, menggunakan teknologi untuk memecah belah dua pilar sejarah ini ya. Tapi nih, menariknya Gibran Rakabuming ya, yang sang wakil presiden terpilih mengambil posisi sebagai penengah. Ia menyebut JK sebagai mentor dan idola, sebuah gestur yang menunjukkan bahwa generasi muda ingin menjaga jembatan yang mulai retak tersebut. Kita simak di mana video ungkapan dari Gibran ya, yang bilang JK adalah idola. Soal beberapa isu terkait belakangan di mana Isu apa? tokoh nasional Pak Yusuf Kala menyebutkan terkait dengan Presiden Joko Widodo menjadi presiden berkat dirinya. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua, dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya. Tampaknya Gibran seperti bapaknya ya, tidak mau menjelekkan orang. Intinya berkatalah dengan bijak dan hati-hati. Mungkin pernyataan yang cerdas lah gitu ya. Kita balik lagi ke pada akhirnya nih, sejarah akan mencatat Jokowi dan Yusuf Kala dalam satu bab yang sama. Tentang transformasi Indonesia, perbedaan pendapat di masa tua adalah hal yang lumrah dalam politik. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, akankah mereka mengakhiri perjalanan ini dengan sebuah jabat tangan yang tulus, ataukah sejarah akan mengingat mereka sebagai dua sahabat yang dipisahkan oleh ego dan ambisi? Karena bagi sebuah bangsa yang besar, keteladanan dalam berdamai jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam berdebat tentang siapa yang paling berjasa. Saya Suara Hati, sampai jumpa di kabar selanjutnya. Bye.